Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di program yang kita tunggu, yaitu program Hujjah Aswaja yang terselenggara berkerjasama antara Aswaja NU PWNU Jawa Timur dan TV9 serta didukung oleh Badan Amal Zakat dan Amil Zakat Jawa Timur atau BAS Jatim. Pemirsa, seperti biasanya di program Hujjah Aswaja ini kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan amaliyah yang diamalkan oleh masyarakat muslim umumnya, khususnya oleh para nahdliyin, dan kita akan bahas sesuai dengan tema dan juga didukung dengan dalil-dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, pada malam hari ini seperti biasanya saya didampingi oleh narasumber, dan di malam hari ini tidak satu narasumber tapi dua narasumber yang hadir di Hujjah Aswaja ini yang akan membahas tema yaitu tentang Safarul Khair. Ya, Safarul Khair, yaitu membahas tentang bulan Safar. Ada apa dengan Safar dan tentang anggapan masyarakat di bulan Safar kita bahas tuntas di Hujjah Aswaja malam hari ini. Ya, kita perkenalkan narasumber yang ada di malam hari ini. Yang pertama adalah Al-Ustadz Ma'ruf Khozin. Beliau adalah Dewan Pakar Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alamin. Ya, semangat Ustadz ya. Insyaallah. Kemudian yang kedua, Ustadz Luqmanul Hakim. Beliau juga salah satu narasumber dari Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alamin. Ya, kedua ini pendekar Aswaja ini. Ya, Ustaz, menarik sekali ya. Kita membahas tentang Safarul Khair, artinya kita membahas tentang bulan Safar ya. Yang mana ini juga perlu kita bahas di Hujjah Aswaja ini, karena juga banyak sekali warga muslim, semuanya para nahdliyin yang memaknai bulan Safar ini dengan berbagai macam, dan juga ada tradisi di bulan Safar ini. Kita akan membahas bulan Safar ini tentang arti Safar gitu. Ya, mungkin banyak sekali masyarakat belum tahu tentang Safar. Taunya Sapar. Sapar taunya. Ya, Safar. Apa arti Safar itu, Ustaz? Terima kasih. Jadi di dalam literatur kitab-kitab salaf ulama-ulama kita, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, orang-orang Arab itu memang sudah memiliki kalender dengan hitungan bulan. Ataupun komari. Safar itu adalah bulan kedua, bulan kedua dalam hitungan kalender Qamariyah. Bagi orang-orang Arab, bagi orang-orang Arab memang ditemukan di masa dulu sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang Rasul, memang ada anggapan bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang kurang baik. Tapi arti Safar sendiri apa, Ustaz? Artinya Safar itu memiliki dari kata sifrun, yaitu kosong. Kosong ataupun semacam ruang yang hampa semacam. Oh begitu. Nah, jadi dulu memang dari segi berbeda dengan Muharram. Muharram itu kan sesuatu yang dimuliakan dan juga seterusnya. Kalau Robi itu adalah berkenaan dengan musim semi dan seterusnya. Jadi Safar artinya kosong berarti ya? Ya, kayak semacam
kemudian ada anggapan-anggapan dari orang Arab itu yang kemudian dulu mereka merasa kurang baik dengan bulan ini. Oleh karenanya tema kita kali ini adalah Safarul Khair, yaitu bulan Safar yang memang Allah akan memberi kebaikan di dalamnya, sebab ada hadis riwayat Imam Bukhari, la tiyarah wa khairuha al-fa'lu. Tidak boleh kita merasa sial, dan yang sebagus-bagusnya orang merasa sial itu adalah tafaul. Sahabat bertanya, apa itu? Wama al-fa'lu? Apa tafaul itu, Nabi? Adalah kalimatun hasanah, atau yang dalam riwayat yang lain adalah kalimatu khair yasma'uha ahadukum, yaitu ungkapan baik yang kalian dengar. Jadi kita mengucapkan Safarul Khair, kita kemudian akan merasa optimis juga di bulan ini kita akan mendapatkan kebaikan. Pertanyaannya, kenapa di dalam Islam tafaul diperbolehkan, mengharap kebaikan diperbolehkan, tetapi kemudian merasa sial itu tidak boleh? Sebab kalau kita bertafaul, kita pasti memintanya kepada Allah. Saya harap di bulan ini rezeki saya lancar, kesehatan saya akan prima, itu pasti dia akan menyandarkannya kepada Allah. Tapi kalau kemudian orang yang merasa sial, dia akan beranggapan nanti datangnya itu dari selain Allah. Wah, saya ini sial gara-gara kamu datang. Ini tidak boleh ini. Gitu. Jadi sekali lagi, kemudian di bulan ini kemudian kita lebih memperbanyak tafaul, yaitu mengharap kebaikan dari Allah, khususnya di bulan Safar ini. Kalau kita ketahui bahwasanya Safar itu Safar artinya kosong, dan Safar itu juga ada sebelum Rasulullah, dari zaman jahiliyah sudah ada. Kira-kira apa saja, Ustaz, bulan-bulan yang sebelum Rasulullah di zaman jahiliyah itu? Apakah semua sudah ada? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Betul. Jadi di dalam ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu falak dan hisab dulu di pesantren, yang pertama kali menemukan kalender Qamariyah itu justru Nabi Idris. Jadi Nabi kedua. Jadi Nabi Idris itu seorang nabi yang banyak mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau awwaluman khata, orang yang pertama kali menjahit. Kemudian orang yang pertama kali menemukan al-qalam, pena. Sehingga sekali lagi Nabi Idris ini memang banyak yang beliau temukan, yang beliau kemudian dari saat itu kemudian manusia sudah memiliki peradaban. Gitu ya. Kemudian ada apa di bulan Safar? Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Ma'ruf tadi, di mana di zaman jahiliyah itu ada penganggapan bahwasanya ada suatu kesialan. Kemudian di samping itu zaman jahiliyah apa aja mereka menganggap di bulan Safar ini? Berawal dari salah satu firman Allah, ketika kaum Ad itu kaum Ad mendapat siksaan itu. Dalam beberapa penafsiran, misalnya Imam Al-Baghawi ataupun juga Imam Al-Alusi dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, ketika yang dimaksud fi yaumi nahsim mustamir, mereka mendapatkan siksaan di dunia pada hari sial secara terus-menerus. Itu beberapa mufassirin menyebutnya adalah di hari Rabu terakhir bulan Safar. Jadi memang mereka ini kemudian ketika ada satu kejadian, akhirnya mereka mengeneralisir bahwa di bulan Safar ini adalah bulan yang tidak baik. Tadi memang berangkat dari beberapa peristiwa sejarah. Begitu ya. Tadi sudah disinggung tentang Rebo Wekasan ya. Nanti kita akan membahas tentang Rebo Wekasan yang memang banyak sekali masyarakat yang memberikan sebuah penilaian yang mungkin beragam, dan juga ada yang positif, mungkin juga ada yang negatif, dan juga ada beberapa amal-amalan yang dilakukan di Safar, khususnya di Rebo Wekasan ini yang telah disinggung oleh Ustaz Ma'ruf. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini, Ustaz, pemirsa, menarik sekali tentang bulan Safar dan juga tentang Rebo Wekasan ini.
Kita akan mengupas tentang rebukasan dan juga amaliyah yang mana sering kali dilakukan oleh masyarakat, dan apakah itu ada hujahnya, kita akan bahas setelah yang satu ini.